bukan sebuah drama. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Laki-laki yang sedang duduk di kursi Betawi depan rumahnya itu mulai gelisah. Bagaimana tidak? Sudah 30 kali ia menghubungi sang wanita namun sayang, nomor yang sedang dituju tidak aktif. Sedangkan bus yang akan membawa mereka untuk liburan ke Jawa Timur sudah diinfokan oleh Anjani tempo hari akan tiba di titik kumpul pada pukul 4 sore. Sebenarnya masih ada waktu 1 jam lagi, namun alangkah baiknya jika sudah siap lebih awal mungkin tidak akan tergesa-gesa dalam melakukan perjalanan ke lokasi titik kumpul. Jika masih ada banyak waktu tidak perlu membuat orang lain untuk membuang-buang waktu untuk menunggu. Ya Allah sayang, kamu di mana? Gumam Zaka dengan raut wajah cemas, sambil merapalkan sholawat dan terus melihat jalan raya. Berharap sang wanita segera datang. Waktu terus berjalan. Matanya masih menatap fokus jalan raya, sesekali ia menatap gawainya sambil menghubungi sang istri. Zaka mulai sangat cemas dengan Alisa. Sudah berulang kali Zaka memperingati Alisa untuk selalu mengaktifkan ponsel miliknya agar bisa terus dihubungi, namun Alisa tetap saja mengabaikannya. Zaka belum putus asa, ia masih saja menghubungi nomor Alisa, namun sayang masih nihil juga. Zaka setengah frustasi. Akankah ia membatalkan liburannya bersama istri tercinta dan mengambil jalan lain untuk mengambil liburan agar tidak dikejar-kejar oleh waktu? Itu urusan belakangan. Yang dibutuhkan sekarang adalah sang istri sampai terlebih dahulu, itu akan membuat Zaka lebih lega. 20 menit waktu sudah berlalu, namun belum ada tanda-tanda Alisa datang. Saya NGGGG. Zaka mengusap wajahnya dengan kasar. Kalau sudah seperti ini ia menjadi orang yang paling bersalah jika sang istri terjadi apa-apa. Waktu sudah memasuki sholat asyar, Zaka sudah pasrah jika nanti tidak jadi berangkat untuk liburan. Namun di sisi lain hatinya masih ketir-ketir dengan keadaan sang istri. Zaka paham betul dengan jadwal kepulangan Alisa. Jika hari Sabtu Alisa keluar dari kantornya pukul 2 siang. Jarak antara kantor dan rumah hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit jika berjalan pelan mungkin paling lambat 40 menitan. Cuaca juga tidak menandakan akan turun hujan, bahkan langit masih terlihat cerah-cerah saja. Zaka beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke kamar untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat asyar. Setelah sholat asar Zaka masih duduk di atas sajadahnya. Ia terus merapalkan sholawat dan doa untuk istrinya. Ya Allah lindungi istri hamba dimanapun dia berada. Zaka mengusap wajahnya menggunakan kedua tangannya. Hatinya masih sangat cemas. Di mana keberadaan istrinya? Zaka juga merutuki dirinya sendiri, mengapa ia tak sempat meminta nomor ponsel Nada. Jika dalam keadaan darurat setidaknya Zaka memiliki tujuan lain yang bisa dihubungi untuk menanyakan keadaan dan keberadaan istri tercintanya. Sayangku, semoga kamu baik-baik saja. Zaka tertunduk lesu menutup mata dengan kedua tangannya yang bertumpu pada pahanya sambil duduk bersila di atas sajadah. Ceklek. Assalamualaikum mas. Deg. Suara yang dinantikan datang. Astagfirullah, sayang. Zaka langsung berdiri dan berlari menghampiri Alisa yang berada di sebelah pintu. Sayang, kamu kenapa sayang? Sayang kenapa baju kamu ada bekas darahnya? Sayang maafin mas, kamu habis kecelakaan sayang. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Mas takut kamu kenapa-kenapa. Ucap Zaka cemas melihat ada bekas darah yang menempel pada Alisa. Zaka mengecek dari ujung kepala hingga ujung kaki melihat luka yang ada pada istrinya. Alisa belum sempat bicara Zaka sudah memeluknya dengan erat. Sayang maafin mas yang salah tidak selalu ada buat kamu. Maafin mas ya Anggeg. Zaka memeluk erat istrinya dengan perasaan penuh penyesalan. Mes, lepaasin, bajuku kotor. Alisa merengangkan pelukannya meminta Zaka untuk segera melepas dan menjauh. Sayang kamu kecelakaan di mana? Ucap Zaka sambil memegang kedua tangan istrinya. Mas, aku nggak kecelakaan. Terus yang kecelakaan siapa yang?
Kenapa bajumu ada bekas darahnya seperti ini? Aku tadi nolongin ibu-ibu kecelakaan Mas diserempet mobil, terus tak anterin ke klinik dulu. Makanya aku pulang agak telat. Kenapa saya ndak ngomong dari tadi? Nomornya juga ndak aktif. Mas khawatir banget yang. Makanya kasih Lisa waktu buat ngomong. Mas Zaka dari tadi ngomong terus. Maafin Mas sayang. Ya udah aku mandi dulu Mas. Minta tolong nyalain HP KU yang ada di tas Mas. Tadi udah tak charger penuh. Sayang, ini sudah mendekati jam 4, kita batalkan saja ya bromonya. Malam ini kita pergi ke Purwokerto nginep di hotel. Besok pagi kita jalan-jalan ke Baturaden atau Limpaku saja ya. Loh kok dibatalin? Ini baru jam 4 Mas. Ini udah mepet banget sayang. Busnya udah mau sampek di titik kumpul. Gak mungkin dong orang lain disuruh nunggu kedatangan kita. Tenang wes Mas, nanti tour guide-nya tak telepon tak suruh jemput di jalan raya depan. Sayang kamu jangan bercanda yang. Nanti ya Mas, Lisa mau mandi dulu. Lisa meraih handuknya dan langsung masuk ke kamar mandi. Zaka sangat bingung dengan istrinya, mengapa ia bisa sesantai itu. Waktu sudah mepet, namun Alisa malah terlihat santai dan mengatakan tour guide-nya akan ditelepon untuk menjemput mereka di jalan raya depan. Zaka mengambil ponsel Alisa di dalam tas dan segera menyalakannya. Sayang kenapa kamu sangat aneh? Mas aja jadi suamimu kadang suka heran apalagi orang lain. Gumam Zaka sambil tersenyum melihat wallpaper di ponsel istrinya. Zaka menaruh ponselnya di atas meja dan langsung berjalan menuju lemari untuk mengganti kaosnya yang kotor. Zaka mengenakan kaos berwarna hijau army dan celana jeans berwarna hitam. Setelah ganti kaos bersih, Zaka keluar menuju dapur untuk membuatkan istrinya susu. 15 menit berlalu, Zaka kembali masuk ke kamarnya. Ceklek. Sayang, ini Mas bawa susu kambing etawa diminum ya. Ucap Zaka sambil menaruh susu di atas meja. Enggak Mas, makasih. Ucap Alisa yang melipat sajadahnya dan langsung mengambil ponselnya. Zaka mengamati istrinya. Rupanya benar, Alisa akan menelpon seseorang. Tutut. Halo assalamualaikum Akmal. Waalaikumsalam Lis, gimana? Nanti kira-kira bisnya sampak adiwarna jam berapa? Jam 5-an kayaknya Lis, ini masih di Brebes. Nanti aku dijemput di depan swalayan Permata Indah aja ya, ndak apa-apa kan? Oh iya, bisa Lis. Nanti kamu nunggu di situ ya, aku tak ngomong sama sopirnya. Oke. Makasih banyak Mal, assalamualaikum. Iya Lis sama-sama, waalaikumsalam. Sambungan terputus, Alisa menghampiri Zaka yang duduk di atas kursi sofa. Zaka terdiam, seolah tak percaya. Istrinya mengapa semudah itu bisa dekat dengan semua orang, bahkan sekali saja dimintain tolong nampaknya sang teman tidak merasa keberatan. Zaka awalnya sudah pasrah tidak mau menghubungi Anjani untuk menanyakan keberadaan busnya terlebih dahulu dan memiliki angan-angan untuk liburan berdua saja di tempat lain. Sekarang Zaka tambah dibuat terheran-heran dengan sikap santai istrinya, seolah semesta selalu merestui Alisa dengan berbagai keinginan yang dimilikinya. Enak susunya, makasih Mas Zaka. Ucap Alisa menaruh bekas gelasnya lalu meraih tangan Zaka dicium dengan takzim. Sama-sama sayangku. Ucap Zaka meraih tisu lalu mengelap bekas susu di sudut bibir Alisa. Alisa beranjak dari tempat duduknya dan langsung berdandan di meja rias. Zaka sudah tak mampu berkomentar lagi. Zaka masih duduk di atas sofa sambil melihat istrinya yang sedang bersiap-siap. Hanya memerlukan waktu 10 menit Alisa sudah siap. Alisa mengenakan midi dress gamis garis loreng berwarna putih pink dengan jilbab senada. Tak lupa Alisa memakai celana panjang dan kaos kaki untuk menutupi auratnya. Mas ayo berangkat, ucap Alisa memasukkan ponsel ke dalam tasnya, lalu mematikan AC dan mencabut semua kabel yang masih mencolok. Bentar yang, Mas tak telepon Mbak Anjani dulu. Oke. Setelah menelpon Anjani memberi kabar kalau mereka naik di jalan raya dekat rumah mereka, Zaka dan Alisa segera menunggu bus tersebut di depan swalayan Permata Indah. Anjani rupanya juga baru tahu jika bus yang akan ditumpangi telat 1 jam. 5 menit menunggu bus pun datang.
Mereka berdua segera naik dan duduk di kursi barisan kedua belakang sopir. Alisa duduk di sebelah kaca sedangkan Zaka duduk di pinggir. Semua mata tertuju pada mereka berdua, karena saat masuk ke dalam tangan Zaka terus menggenggam erat istrinya. Tak heran mereka malah terlihat seperti pasangan baru yang sedang dimabuk asmara. Padahal usia pernikahan mereka sudah memasuki 2 bulan. Bus yang mereka tumpangi kembali berjalan menuju lokasi titik kumpul. Saat di perjalanan Alisa memberitahu Zaka, jika Akmal temannya adalah salah satu orang yang mencari peserta untuk mengikuti acara tur tersebut. Akmal juga sangat kenal dekat dengan tour guide sekaligus pemilik bus yang mereka tumpangi. Oh, jadi Mas Akmal itu yang cari peserta tur gitu yang? Iya mas, tadi kita pas di kantor sempet ngobrol kalau berangkatnya jam 5 en makanya aku ndak gerusa-gerusu pulang nih. Lain kali selalu kabarin mas ya sayang, mas tadi sempat bingung, cemas campur aduk karena sampean ndak pulang-pulang. Hehe maaf ya mas. Tapi Lisa hari ini seneng bisa bantu anterin orang ke klinik. Setidaknya kalaupun hari ini memang terlambat dan ndak jadi liburan yang penting Alisa tidak egois membiarkan orang lain kesakitan di tengah jalan. Sayangku, kamu memang wanita yang hebat. Hatimu sungguh mulia. Ucap Zaka menyandarkan kepala sang istri di dada bidang miliknya. Zaka mengelus lembut badan ringkih istrinya sambil menikmati perjalanan menuju ke Bromo ditemani hujan yang deras sore itu. Bromo Tengger Semeru.